Ritual yang gue lakukan dulu di tahun 2019 itu bisa dibilang gue rutinitas gue setiap seminggu sekali atau mungkin 3 hari sekali itu gue minumnya minyak. Minum minyak, terus ada yang gue makan pelor besi, terus gue nelan jarum emas. Gue nyari meditasi, bener ketemu dia. Oh ini dia nih yang nemenin gue, ngedampingin lu. iya itu. Terus habis itu gue udah mulai ketawa, oh yaudahlah, akhirnya kayak kebiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunga Kantil, masih bareng gua Puji. Dan di segmen Cemani kali ini gua mendatangi seorang sobat. Beliau adalah salah satu tim dari channel misteri kita dan Niskala Nusantara. Dan beliau ini mempunyai pengalaman horor yang sangat unik. Mungkin kalian pada penasaran. Namun, sebelum kita lanjut ke cerita, kita sapa dulu narasumber kita. Oke, Kang Denny, gimana nih kabarnya, Kang? Alhamdulillah sehat, Kang Puji. Kang Puji gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Kang. Alhamdulillah. Oke, Kang, sebelumnya gua ngucapin makasih banyak. Sama-sama. Lu udah nyempetin waktu dan ngizinin gua untuk datang ke tempat lu nih. Ini kan bukan tempat gue juga, Kang Puji. Terus tempat siapa nih? Enggak tahu. Udah enggak apa-apa, sama-sama pokoknya. Ini mah ibarat kata kan kita saling support. Silaturahim ya. Silaturahmi, ajang persaudaraan. Siap. Oke nih, Kang. Untuk di segmen Cemani kali ini, lu mau menceritakan pengalaman lu yang mana nih, Bang? Mungkin waktu itu pernah gue ceritakan ke Kang Puji. Oh iya. Yang sempat kita waktu itu di Kang Puji masuk di konten misteri kita, Ya. sempat gue ceritakan juga beberapa secara ringkas. Yang dimana mungkin itu belum full ya. Yang dimana waktu itu di tahun 2019 itu gue berprofesi sebagai supir truk di salah satu ekspedisi di Indonesia yang cukup ternama. Oh, ditahan dulu nih, jangan Oke. buru-buru. Oh, jadi buru-buru. Oke, boleh. Biar penonton pada penasaran. Siap. Oke, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkapnya dari Bang Denny, simak terus video ini dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang ingin menjadi narasumber seperti Kang Denny, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Bunga Kantil. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Cemani, cerita misteri malam ini, kita mulai. Oke, Kang Puji. Jadi awal mula cerita gue ini dimana terjadi di tahun 2019. Dan dimana gue sebagai profesi waktu itu bekerja itu sebagai supir truk di salah satu ekspedisi ternama di Indonesia. Yang bisa dibilang itu juga tanpa gue tanpa gue pengenin lah buat gitu. Tapi ya udahlah karena memang mungkin jalan hidup gue akhirnya gue lakonin lah pekerjaan itu. Singkat cerita, di supir truk ini yang dimana bisa dibilang jatuhnya hukum rimba di jalan. Siapa yang kuat, dia yang menang. Yes, di jalanan karena gue hidup di jalan, bertemu dengan banyak preman, banyak orang-orang gila, banyak orang-orang yang bisa dibilang ya lebih banyak pakai otot daripada pakai pikiran. Akhirnya di tahun 2019 itu gue menggeluti salah satu keilmuan. Ilmu kebatinan gitu. Keilmuan gue bisa dibilang cukup ekstrim. Apa tuh, Kang? Mungkin waktu itu gue pernah babar ya di channel di tim gue. Gue babar, tapi di sini gue bisa babar lagi yang dimana secara singkat gue ini bakal melakukan ritual khusus. Ritual khusus yang gue lakuin ini bisa dibilang cukup membahayakan diri gue sebenarnya. Karena apa? Ritual yang gue lakukan dulu di tahun 2019 itu bisa dibilang
rutinitas gue setiap seminggu sekali atau mungkin 3 hari sekali itu gue minum minyak. Terus ada yang gue makan pelor besi. Terus gue nelen jarum emas. Terus gue nelen berlian dan sebagainya, banyak. Sampai ritual yang aneh-aneh pun gue lakuin di rumah. Karena waktu itu di ambisi gue, di saat gue kerja di jalan, gue harus yang ibarat kata di jalan ini gue harus keras. Otot ya lawan otot, bukan pakai pikiran lagi. Karena apa? Karena di saat gue pakai pikiran, yang gue lawan otot nggak bakal nyambung. Itu awal mula kenapa ini cerita yang sekarang yang mau gue ceritain itu sangkut pautnya ada di sini. Ya. Seiring berjalannya waktu, gue gelutin keilmuan tersebut, dimana singkat cerita terus gue lakonin, akhirnya sampai dimana di tahun sekitar 2020 awal. Gue bisa dibilang di zaman tahun 2020 itu pas gue menggeluti profesi gue sebagai supir truk, bisa dibilang gue nggak ada takutnya sama orang. Pokoknya gagah aja, lu merasa paling gagah aja. Yes, gue kata nyali gue pun selalu ada. Ya. Ibarat kata lawan preman, lawan orang-orang tukang palak dan sebagainya, itu bagi gue nggak kecil lah dulu. Sampai gue juga sampai yang berantem tiba-tiba nonjok kaca nggak sengaja atau itu retak, itu gue tanpa sadarin gitu. Yeah. Singkat cerita, lama lambat laut, gue kayak lebih enjoy jalanin hidup gue kayak gitu, Kang Fuji. Karena pas di saat kayak gitu tuh gue ngerasa diri gue, wah enak ya hidup kayak gini, gitu. Nggak ada yang nyenggol gue lewat jalur sini aman, jalur sini aman. Lalu berjalan waktu sekitar tahun 2020 pertengahan itu mulai gue ngerasa aneh diri gue, Bang Fuji. Kenapa tuh, Bang? Gue kerja di supir truk ini, gue porsir kerja, nggak ada istirahatnya. bisa dibilang. Mungkin yang segelintir orang mungkin kalau ini mah percaya atau enggak terserah, balik lagi ya. Karena dalam suatu konteks cerita yang gue alamin, yang gue ceritakan. Tapi balik lagi kalau memang ada yang nggak percaya pun tidak masalah. Kembali pribadi masing-masing ya. Karena setiap manusia pasti punya sejarah masing-masing. Betul. Nah, terus udah mulai aneh nih, gue porsir kerja gue, Kang Fuji, ya kan saya porsir kerja terus sekitar kadang seminggu nggak balik, 3 hari nggak balik, itu udah ngantuk, udah capek kadang badan. Abis itu tiba-tiba gue ngerasa ada hal aneh. Pertama kali yang gue rasa itu pas gue nggak pulang 1 minggu. 1 minggu apa? Iya, 1 minggu gue nggak balik ke rumah, tapi gitu gue narik terus tuh buat truk ngirim ekspedisi. Waktu itu lagi ada event. Ingat gue pertama kali yang gue rasain aneh, ada hal aneh. Gue buat truk, lu mungkin tau lah truk segede mana sih? Ya. Ini kan. Dan di mana isi muatannya paket itu berat, full kan. Gue jalan, tapi di satu sisi gue ngerasa, gue sadar, gue ini ketiduran. Ngantuk loh. Iya ngantuk gue ngantuk. Gue ngerasa diri gue udah ngantuk banget nih. Singkat cerita gue udah ngantuk banget. Kata gue kok udah ketiduran bleng. Dan tiba-tiba pas gue kebangun, gue masih di dalam kondisi gue nyetir. Wah, mobil masih jalan di jalur yang sama, nggak ada perubahan posisi. Nggak belok ke kiri nggak? Nggak. Kan biasanya kan kalau supir ketiduran kan ngelayar dan mengakibatkan kecelakaan. Iya, kayak gini ke kanan. Ini gue nggak, tetap stabil dan kecepatannya tetap konstan. Nggak ada penurunan kecepatan atau kenaikan kecepatan. Stabil aja gitu. Stabil semuanya. Dan gue tiba-tiba gue sadar, gue udah nyampe sini. Udah nyampe Jakarta. Sekitar perjalanan yang pertama kali menurut gue hal aneh yang gue alamin ya. Itu mungkin bisa dibilang waktu itu di tol. Sekitar perjalanan bisa dibilang sekitar adalah 10 sampai 15 kilometeran. Kalau yang gue secara sadar ya, pas sebelum gue ketiduran sama pas gue sadar, setelah gue inget-inget, gue di persiduran di KM berapa sih? Kan gue selalu ibarat kata kalau ibu motor tuh gue ngerti kilometer. Atau ingat daerah karena gue sering jalan situ, pasti gue tahu kilometer berapa. Ya. Kayaknya gue pas gue hitung anjing gue 10 sampai 15 kilo, gue nggak sadar. Sekitar 10 sampai 15 kiloan lah.
karena gue juga lupa persisnya berapa karena udah cukup lama kan, udah sekitar hampir 4 tahunan kejadian itu. Nah pertama halan itu gue ngerasa gue kaget, gue minggirin truk gue dulu. Gue berhenti dong, gue turun dari mobil, dari truk gue cuci muka, gue basuh, gue bakar rokok, gue naik truk lagi tapi sambil mikir, kok bisa ya? Gue mikir gitu, kok bisa ya? Siapa yang nyetir? Iya kan, kok bisa ya? Terus siapa yang bawa sampai sejauh ini? Ya kan? Nih gue bakar rokok nih. Lanjut kan? Oke. Nah terus udah gue jalani kehidupan gue, ya kan? Terus juga sampai teman gue tuh kayak pada, lu kuat banget sih Din. Gue panggil dulu di kerjaan bontot karena umur yang paling muda di situ gue. Yang lainnya ibarat kata orang tua yang mungkin anaknya sepantaran gue berteman sama bapaknya. Dulu gue panggilnya bontot. Paling kecil gue, walaupun baru gue gede tapi umur gue paling kecil. Tot lu kuat banget, Tot, gak balik lu jangan tentang hujan dari gitu. Agak aman. Sampai pernah teman gue ngikut, dia tidur, gue ketiduran, teman gue bangunin. Lu lagi bawa mobil? Iya, konstan tapi tetap sama. Gue tanya, lu tidur? Tuh gak kecelakaan? Iya bang, gue gak kecelakaan ya. Dia ngikut gue kebetulan, dia lagi mau arah balik. Nebeng lah gitu. Nebeng dari gudang mau arah balik sekalian jalan yang searah. Lu ketiduran? Iya bang, tuh gak ngapa-ngapa ya, gue pura-pura gitu. Tapi gue mikir lagi, siapa lagi bang? Gue akhirnya sempat meditasi lah. Sempat cerita gue meditasi, akhirnya ini mana nemu titik jawaban. Oh ternyata dulu kan gue keilmuan gue cuma taunya tentang ya udah perkodaman doang dulu. Ini cerita gue dulu ya. Yang mana? Oh ini kayak kodam gue dah. Gue nyariin meditasi bener ketemu dia. Oh ini dia nih yang nemenin gue, ngedampingin lu. Iya itu. Terus habis itu gue udah mulai ketawa, oh ya udahlah. Akhirnya kayak kebiasaan. Gue ketiduran ini jalan. Terus jalan. Orang dibilang tuh dulu gue balik kerja jam abis subuh, itu jam 7:30 gue udah berangkat gawe lagi bang. Wah, kapan lu istirahatnya bang? Di sela-sela itu, di saat bongkar gue rebahan doang, ngopi, ngerokok, tidur gue jarang dulu. Tapi orang liat gue tuh kayak seger terus, gue bercanda terus, gue jarang sakit. Yang gue heran gitu, dibilang makanya setiap gue jalan tuh orang tuh mikirnya ini orang nggak tidur, dan gue juga mikirnya juga gue kadang ketiduran loh di jalan. Tapi di saat kendaraan gue jalan, pak, kejadian itu sering pas habis meditasi itu kayak jadi hal terbiasa gue. Udah biasa lah, gue ketiduran. Terus gue mulai gue nyampe sini, terus gue malah ngomong gini, makasih ya. Lu mungkin orang Bogor, ya kan? Orang Bogor. Lu tau daerah Ciampea kan? Ya tau lah. Macetnya gimana? Iya, macetnya gimana? Yang arah ke Jasinga gimana macetnya? Itu gue pernah bawa truk dalam kondisi gue tidur dari Ciampea sampai ke arah Jasinga itu di Lewi Sading. Jauh kan itu bang? Itu kondisi waktu itu jam 7:30 malam minggu. Kan kondisi itu kan macet di situ, apalagi malam minggu ya. Minggu. Harusnya kan kalau gue secara psikologi gue udah nabrak motor, nabrak mobil. Cara gue mungkin sadarnya ya, tapi ini tuh gue udah ngelejep emang tak udah ngantuk matanya. Tiba-tiba pas gue sadar kiri kanan di daerah Ciampea, terus gue ngomong kok udah lewatin jembatan tuh, yang jembatan pertama tuh yang pesantren, terus nanjak lagi kan tuh ada pom bensin. Nah kata gue di sini aja. Itu gue ngesok kaget. Asli itu pas yang di situ gue bener-bener kaget. Atau gue udah kebangetan nih. Kelewatan banget. Udah kelewatan nih, bukan diri gue nih anjing nih. Kata gue udah mati. Aneh tapi nyata. Mungkin gue juga pun gue nggak pernah cerita ke teman kerja gue, nggak pernah. Tapi itu hal yang bener-bener ibarat kata menurut gue itu hal yang paling jauh. Rute perjalanan yang pas gue lagi nggak sadar dibawa sama. Di saat gue nggak sadar gue bawa mobilnya. Rute yang paling jauh menurut gue, perjalanan paling jauh itu yang dari Ciampea sampai ke arah Lewi Sading ke atas lagi tuh. Itu menurut gue paling jauh. Itu kan bisa sekitar 30 km lebih lah. Belum keadaan malam minggu dan malam minggu jalan macet dan juga jalanannya nggak lurus doang. Iya, berkelok-kelok kan. Ya kan, tanjakan turunan. Pertigaannya banyak. Ya betul. Ya. Gitu. Makanya gue kadang juga bingung, kata gue ini apa, kenapa, kata gue ya. Kalau gue cerita sama temen gue yang normal, pasti dia nggak halu kali lu, sadar kali lu. Tapi ini gue bener nggak sadar. Gue orang dibilang gue ngomong seger kok. Seger anjing sampai sini gitu.
Bang Kang Puji. Dan juga ya bisa dibilang setelah kejadian itu gue mulai kayak mikir, wah gue nggak bisa terus kayak gini nih. Gue nggak bisa terus kayak gini nih. Sampai malah satu ketika gue sampai kayak malah ngandelin sosok kodam itu jadinya. Wah sampai bilang makasih gue. Jadi lu kayak ketergantungan sama sosok itu ya. Jadi takut sendiri, akhirnya lama-lama ya udah, akhirnya gue kayak gue nggak mau makan kayak ginian lagi, tanya efek kayak begini, capek gue jadinya. Dibilang kuat badan, tapi satu sisi gue kayak lama-lama iman gue, diri gue ini jadi bukan diri gue lagi. Lu kayak dikuasain makhluk itu jadinya ya. Iya, jadi kayak gue dikuasain sama makhluk itu. Wah kacau itu menurut gue. Ya mungkin kalau yang itu sampai kayak gitu doang paling itu Bang Kang Puji, sampai yang bener-bener titik boom itu yang pas gue dari Campe tuh sampai ke Lembah Sading itu bener-bener titik boom, yang rutenya bener-bener jauh menurut gue. Mungkin lu juga nggak percaya lah, mungkin walaupun lu orang suka cerita mistis ya kan, lu orang suka cerita mistis, pernah ketemu narsum ini itu ABCD, mungkin lu juga berpikirnya bahwasannya kayak nggak percaya kayak hal kayak di diri gue ini. Masa iya sih ada? Masa iya sih bener? Ya dong. Jadi kalau gue pribadi sih Bang ya, kalau untuk masalah seperti ini kan kita kembali ke diri masing-masing kan ya. Jadi gue nggak bisa bilang itu halu atau apa. Karena apa? Karena yang merasakan diri lu, bukan gua. Betul nggak? Dan setiap kejadian hal mistis apapun yang dialami semua, belum tentu gini loh Bang, hal mistis yang gue alamin belum tentu lu alamin, hal mistis yang gue alamin belum tentu yang gue alamin. Jadi ya ibaratnya kembali ke diri kita aja gitu Bang. Ya mungkin lebih simpelnya, mungkin kalau secara logikanya ya udahlah, mungkin itu berdasarkan organ diri gue nih ya, berfungsi di saat gue nggak sadar bisa. Ya. Tapi lucunya nih, itu sosok harus rute yang udah sering gue lewatin. Harus rute yang biasa lu lewatin. Iya, kalau enggak dia tuh kayak udah gue sadar langsung, tiba-tiba sadar. Walaupun jarak deket nih, misalnya tidur bentar, gue nggak pernah lewatin jalur itu, gue sadar langsung, seger. Tapi kalau rute yang bisa lu lewatin aman. Ada hal yang menariknya juga ya, sadarnya jauh gitu. Ya paling mungkin kalau cerita yang pengalaman waktu itu gue cerita secara ringkas dulu, gue karena cerita secara lengkap ya mungkin kurang lebihnya kayak gitu Bang Kang Puji gitu. Oke. Mungkin kalau yang cerita-cerita lain bisa di next lah kita, yang mungkin waktu itu pernah gue ceritain beberapa juga. Kalau menurut gue nih Kang Denny, Bang Denny lah, cerita lu cukup unik ya, dimana kalau dipikir soal logika itu nggak mungkin. Mungkin teman-teman di rumah juga akan bilang halu lah apalah, tapi itu pengalaman yang benar-benar terjadi kan, yang lu alamin sendiri. Nah, paling gua mau nanya gini Bang, apa tuh? Nih, selama lu melakukan ritual-ritual seperti itulah ya, itu ada efek samping nggak sama kehidupan lu sampai sekarang? Sampai sekarang, alhamdulillah kalau sekarang sih udah total gue dari tahun 2020 akhir 2020 pertengahan, gue memulai untuk mencari orang. Gue dulu selama proses pembelajaran itu gue gak ada guru Bang. Lu sendiri, jadi gue cuma mencolok ke sini, ada di guru, gue lihat gurunya biasa aja, udah gue nggak mau ngerti. Akhirnya gue mau nyari dapat lah. Akhirnya gue mau berubah, diajarin keagamaan, diajarin adab, diajarin ibarat kata tentang keimanan kita, tentang harus gimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya mama ada perubahan diri, tapi cobaannya berat Bang. dampaknya itu pasti dampak buruknya ya. Capek Bang, dulu sebelum gua berubah itu capek, emosi ngontrol apa ini. Pokoknya awalnya pengen berantem terus ya. Ya awalnya pengen berantem, awalnya pengen ini pengen itu. Janganlah, kalau menurut gue sih jangan. Tapi terserah, balik lagi kalau emang pengen mencobainnya sana lagi. Oke, Kang Denny, thanks ya. Oke Kang, sebelum gua tutup nih, lu ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di rumah? Pesannya, mungkin pesan dari gua, jadikan pengalaman orang lain itu sebagai pembelajaran diri lu sendiri.
karena pengalaman orang lain sama. Oke. Pesan dari gua yang dimana jadikanlah pengalaman orang lain itu sebagai pembelajaran untuk diri lu sendiri. Karena hal pengalaman gratis yang tanpa lu harus lakuin itu menjadi pembelajaran lu. Oke, Kang Denny. Sekali lagi gua ngucapin terima kasih banyak ya. Siap, sama-sama. Tapi next Bang lu Puji. harus cerita lagi nih. boleh. Gua Boleh. datangin lagi lu. Boleh, enggak apa-apa. Aman kalau buat yang Puji main salah aman. Thanks. Ntar banget kita ya. atur-atur lah. Siap. Thanks banget nih sekali Siap, lagi ya. sama-sama yang Puji. Oke, teman-teman, itulah cerita pengalaman yang dialami oleh Bang Denny ya. Mungkin buat teman-teman yang ingin Bang Denny menjadi narasumber di channel Bunga Kandil, kalian bisa langsung komen. Karena Bang Denny juga masih banyak pengalaman-pengalaman mistisnya yang belum diceritakan. Ya nggak, Kang? Boleh. Oke teman-teman, mungkin di segmen Cemani kali ini cukup sampai di sini. Akhir kata, gua Puji dan Saya Kang Dini. izin pamit. Bye. Bye. See you goodbye.